Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahman Isnain, Eskom MCS dengan NUPTK 0539770671130302 dan NIDN 0207029201. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi termasuk praktikum atau proyek, dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, serta ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan penerapan dasar algoritma, pemrograman, logika berpikir komputer, dan organisasi data, memahami prinsip kerja program, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma atau pseudocode dan dilengkapi dengan diagram alir atau flowchart, serta mampu memahami konsep pengolahan data berdasarkan permasalahan. Topik-topik yang dibahas meliputi pengantar algoritma pemrograman, struktur dasar algoritma, notasi algoritmik, tipe, operator, ekspresi, runtutan, pemilihan, pengulangan, array, atau structure. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana implementasi pemrograman dalam membangun computational thinking, penalaran logis, serta kemampuan problem solving mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai studi kasus komputasi. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali teknik debugging dan penyusunan kode yang bersih atau clean code yang kemudian diwujudkan dalam sebuah proyek aplikasi mini atau mini project. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 6, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh program studi dan gugus pengendali mutu Prodi. Untuk capaian mata kuliah tersebut kemudian dituangkan dalam satu semester dengan total 16 kali pertemuan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu konsep dasar algoritma dan struktur data, yang kedua kompleksitas algoritma dan analisis efisiensi, yang ketiga struktur data statis, array list dan dinamis, linked list, tag, dan QQ, yang keempat algoritma sorting dan searching, yang kelima teknik rekursi dalam pemrograman, dan yang keenam adalah struktur data lanjutan yaitu berupa tree, graph, dan hashing, yang ketujuh implementasi algoritma dalam pemrograman Python, dan yang terakhir kedelapan adalah penerapan algoritma dan struktur data dalam pengembangan perangkat lunak. Metode yang saya gunakan dalam hal ini adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, yaitu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari komponen penilaian dan penilaian akhir mutu. Komponen penilaian terdiri dari tugas yaitu 35%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 25%. Penilaian akhir huruf mutu dilakukan jika nilai lebih dari 90 maka huruf mutunya A, nilai 80 sampai dengan 89 huruf mutunya B, nilai 70 sampai dengan 79 huruf mutu C, nilai 60 sampai dengan 69 huruf mutu D, dan nilai kurang dari 60 huruf mutunya E. Baiklah, untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini dari buku nasional maupun internasional, yaitu terdapat 2 buku utama yang saya gunakan. Yang pertama, buku Introduction to Algorithm dan Data Structure and Algorithm in Python. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan rekaman perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini sehat?
Iya, oke. Selamat datang dalam mata kuliah algoritma. Ini adalah pertemuan yang pertama di semester 2. Kan nama saya Aulia Rahman Isnain. Di sini saya akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Nah, di sini pada kita akan bahas terlebih dahulu ya pengantar algoritma pemrograman Python, di mana nanti kita akan menggunakan konsep dasar pemrograman dengan bahasa Python, gitu ya. Oke, kalian kan sudah mengambil mata kuliah pemrograman, sudah. Gimana nilainya? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan kita hari ini. Karena ini baru pertemuan pertama, nanti kita akan bahas tentang kontrak kuliah, deskripsi mata kuliah ini, dan lain sebagainya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan memahami konsep dasar algoritma itu sendiri. Definisi algoritma, kemudian pentingnya algoritma dalam pemrograman, kemudian notasi algoritma, ya, kemudian mengenal Python, kemudian sintak dasar Python, kemudian input, output, dan kita nanti akan langsung praktikkan langsung ya. Nah, semester 1 kemarin kalian belajar menggunakan bahasa apa? Bahasa C++. Oke, nah semester 2 ini kita akan gali lagi tentang bahasa pemrograman Python ya. Oke. Selanjutnya, nah kita akan bahas mata kuliah kita, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS di semester genap. Kemudian bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman Python. Adapun komponen penilaian nantinya adalah kita ada 4 komponen ya, yaitu nanti ada bobot tugas, kuis, UTS, sama UAS ya, di mana masing-masing bobotnya adalah 20, 20, 35% ya, sesuai dengan nanti yang akan dicapai, di mana tugas itu nanti kita akan capai tentang CPMK 1, kemudian kuisnya CPMK 2, kemudian UTS-nya itu CPMK 3, kemudian UAS-nya nanti kita akan capai CPMK 4, yaitu implementasi algoritma dan pemrograman ya. Oke, nah untuk lebih memulai lagi, nanti handphonenya bisa ditaruh di bawah aja ya, disimpan dulu di tas ya. Oke. Nah, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma dan Python ya, serta menjalankan konsep dasar algoritma dan menulis program Python sederhana. Itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, kita fokus ke depan. Kita langsung masuk ke inti daripada pertemuan hari ini. Ilustrasikan, apalagi udah siang-siang begini ya, lihat ilustrasi yang sangat luar biasa. Kira-kira apa itu? Bisa Adit menjelaskan apa? Ya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah dan tujuan tertentu. Oke, ada yang lain? Kalau kita lihat ilustrasi di depan, di sini ada ilustrasi tiba-tiba ada Indomie ya. Kemudian dengan seperangkatnya ini ya, sayur, telur, kemudian jadilah dia satu piring Indomie yang siap santap. Nah, kalau dari ilustrasi di sini ya, kita bisa mengartikan bahwa algoritma itu bisa aja. Kalau di sini kan ilustrasinya adalah Indomie. Berarti gimana cara Indomie yang satu ini menjadi Indomie yang siap santap. Ya, itu algoritma juga sebenarnya. Nah, artinya ada urutan langkah-langkah memasak sebuah Indomie. Ini anak kos ya, pastinya Indomie semua ya. Oke, nah, tadi yang disampaikan oleh Adit adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah logis ya. Ya, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu ditulis secara sistematis dan dapat dieksekusi baik oleh manusia maupun komputer. Nah, kalau ilustrasi tadi berarti ada langkah-langkahnya. Pertama kan ada Indominya, ada pakcoynya, ada cabenya, bawangnya, kemudian kita masak. Ya, kita rebus air, mendidih, masukkan mie, masukkan telur, sehingga jadilah dia sebuah Indomie. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam kita mau makan Indomie ya. Nah, analoginya seperti itu ya, tadi ya sudah saya jelaskan. Berarti yang pertama algoritma itu pemecahan masalah. Masalah dulu.
ya, menghitung misalnya kalau tadi masalah Mas Agmi, kalau misalnya di algoritma kita punya masalah nih mencari luas lingkaran. Cari luas lingkaran tuh apa sih? Seperti apa sih rumusnya gitu ya. Benar ya? Nah, kemudian ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian ada solusinya. Solusinya adalah ketika kita masukkan suatu nilai, kalau di sini misalnya masalahnya adalah untuk menghitung luas, apa namanya luas lingkaran, maka kita cukup masukkan rumus luas lingkaran itu apa? Jari-jari ya. Ya, jari ya. Maka solusinya kita akan mendapatkan nilai luas lingkaran secara otomatis dan cepat gitu ya. Nah, ciri-ciri algoritma yang baik itu seperti apa? Pertama ada input, ya. Yang kedua ada output, yang ketiga bisa didefinisikan, yang keempat adalah finiteness, kemudian efektivitas, ya. Finiteness ini maksudnya itu adalah berhenti setelah sejumlah langkah-langkah yang apa namanya yang terhingga gitu ya. Jadi ada jedanya istilahnya itu. Nah, ini adalah ciri-ciri algoritma yang baik. Nah, kemudian ada notasi algoritma. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ya. Ada notasi, ada deskripsi, ada pseudocode sama ada flowchart. Nah, di mana simbol flowchart itu ada simbol mulai, ada simbol proses, ada simbol keputusan, dan ada simbol input dan output. Dipahami nih ya, dipahami karena nanti kita akan bahas masalah ini ya, flowchart dan lain sebagainya. Nah, kemudian algoritma. Di sini misalnya terdapat suatu masalah untuk menghitung sebuah persegi panjang. Nah, bagaimana cara menghitung persegi panjang ini? Bagaimana algoritmanya? Bagaimana langkah-langkahnya? Maka langkah-langkahnya dalam suatu pemrograman atau algoritma itu, maka kita akan membuat dulu pseudocode-nya itu seperti apa sih? Pseudocode itu adalah deskripsinya. Berarti kita mulai membuat, pertama kita akan mulai, kemudian kita harus punya inputan panjang. Kemudian ada inputan lebar. Kemudian ada rumus luas. Kemudian kita selesai. Nah, ini pseudocode-nya. Kemudian kalau flowchart-nya, maka kita gunakan simbol flowchart, simbol mulai, kemudian simbol input, kemudian simbol proses, output, dan selesai. Ya, nah inilah yang disebut dengan algoritma, yaitu langkah demi langkah. Ya, kalau di sini misalnya luas persegi panjang, maka harus kita punya input panjang, input lebar, kemudian ada proses. Prosesnya apa? Prosesnya menghitung luas. Ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah hasil luas persegi panjang. Ya, oke. Nah, selanjutnya mengenal Python. Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca dan ditulis, cocok untuk pemula, ya, maupun pengembang aplikasi. Nah, di mana nanti kita akan pelajari ya, di sini ada banyak sekali, ada sintaks sederhana, serbaguna, komunitas, kemudian garis besar, kemudian ada lingkungan pengembangan atau IDE. Nah, kemudian ada juga di sini Jupyter Notebook ya, kemudian Visual Studio Code, Google Colab. Nanti kita bisa gunakan berbagai macam aplikasi atau web untuk itu ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi terhadap materi ini, maka yang harus paling kita ingat itu adalah apa dulu nih? Variabel dan tipe data. Oke, masih ingat nggak semester kemarin yang udah lewat? Ada variabel dan ada tipe data. Oke, saya mau tanya apa itu variabel dan apa itu tipe data? Di bahasa C katanya ya kemarin ya? Oke, silakan Akbar bisa bantu saya? Tipe data deh, tipe data itu apa? Ada integer, Pak. Ada integer, kemudian ada apa lagi? Ada float, kemudian ada string, kemudian ada boolean. Oke, variabel apa? Sudah ada ya. Variabel itu adalah nama yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam memori. Contoh tadi kita punya tipe data. Kan sama aja sebenarnya di Python juga masih menggunakan tipe data yang kalian pelajari sebelumnya, integer dan lain sebagainya. Misal kita punya tipe data integer, kemudian variabelnya ini bebas.
Nah, untuk menyimpan suatu nilai tadi, kalau kita punya studi kasus tentang persegi panjang, ya, berarti kita punya variabel apa? Variabel panjang dan variabel lebar, kemudian variabel apa lagi? Luas. Ya, ada 3 variabel dalam untuk mencari luas persegi panjang, ya. Variabel panjang, lebar, dan luas. Bisa kalian singkat dengan variabel P, L, dan luas, ya, atau LS dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian notasinya seperti apa, Pak? Integer, int, ya. Kemudian float, itu kita tulis float. Kemudian string, kalau string kita tulis dengan str. Kemudian boolean kita tulis bool gitu ya, benar atau salah. Oke, next. Nah, struktur dasar pemrograman dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, diawali tanda pagar digunakan untuk penjelasan kode. Nah, ketika di sini ada garis pagar, maka itu dia tidak dieksekusi oleh program. Dia hanya sebatas sebagai penanda atau penjelas. Kemudian indentasi. Nah, indentasi itu apa, Pak? Yaitu menggunakan indentasi atau spasi untuk menandai blok kode, bukan kurung kurawal. Kalau di bahasa C kan kurung kurawal. Kalau di Python ini sangat sederhana sekali, spasi. Kemudian ada studi kasus, setiap baris perintah disebut statement dan dieksekusi berurutan dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau di Python ini, nah, contohnya adalah yang di samping itu adalah suatu kode, ya, di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu baris komentar, baris tidak. Misal kita mau menampilkan kata halo, nama saya Aulia misalnya. Kita cukup ketikkan baris kode seperti ini saja. Tidak ada header, tidak ada apapun, tidak ada embel-embel lain-lain seperti bahasa C, ya. Nah, kita langsung saja ketikkan print halo, print nama saya. Jadi kita gunakan kalau untuk output itu menggunakan fungsi print. Ya. Oke, nanti kita praktekkan langsung ya. Next. Nah, selanjutnya operator. Ayo, operator. Masih ingat operator di sini? Masih ingat siapa? Saya lupa namanya. Siapa? Sania. Sania operator. Operator bisa dilihat di situ. Ada operator aritmatika, ada perbandingan, ada logika. Kalau aritmatika itu apa? Operator apa aja? Tambah, kurang, terus perkalian, sisa bagi. Oke, kemudian, nah ini ya, tetap kita akan menggunakan operator aritmatika, operator perbandingan, kemudian operator logika. Nah, sama saja ya, sama seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, di sini mengulas saja. Nah, kemudian ada proses input dan output. Kalau di dalam bahasa C, kalian kemarin menggunakan apa? Kalau untuk input, ya, C out. Kalau untuk inputnya, C in, ya, cin, ya. Nah, kalau di sini langsung, kalau untuk input dia menggunakan langsung input, seperti ini, input. Nah, berarti ini untuk proses input data. Kalau output langsung aja print, ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman Python langsung, kalau output itu menggunakan print, kalau input kita gunakan kata input. Nah, berbeda ya sama bahasa C ya, C in, C out. Oke. Next. Nah, ini tadi ya program sederhana untuk menghitung luas persegi panjang ya. Oke, silakan dibuka aplikasinya deh, atau kita online saja. Kita langsung praktekkan saja ya, supaya apa namanya, supaya mengena gitu ya. Gimana sih bahasa pemrograman Python itu? Coba kalian buka online aja, enggak apa-apa. Ketikan programmis.com, coba. Kita online aja. Nah, tadi kita sudah belajar tentang input dan output ya. Nah, sekarang ini ada program, kita ketikkan sama-sama. Sudah dibuka? Ini ya aplikasinya, samakan di depan. Ya, ini Google aja.
Kenapa nggak bisa? Sudah. Oke, sudah. Coba langsung ketikkan perintah sintak di depan. Ganti dengan nama kalian. Ini di delete aja semuanya. Oke, Ctrl A, delete, ketikkan. Iya. Nah, maka outputnya akan tampil seperti yang di depan ini ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, berhasil? Berhasil, Pak. Ada yang error? Aman? Belum, ya, diketik. Silakan, diketikkan dulu. Ini untuk input ya, output ya. Print halo, misalnya nama saya, namanya nama masing-masing ya. Ketikkan nama masing-masing. Nah, sekarang kita kalau sudah yang ini, kita akan masuk tadi. Bagaimana sih cara membuat program untuk mencari luas persegi panjang di dalam bahasa pemrograman Python? Oke, kita coba yang baru. Langsung klik aja bagian atas ini. Bagian paling atas ini ya. Kalau kalian mau lembar kerja baru, silakan klik. Yang sudah klik. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ini delete aja nggak apa-apa. Untuk mencari luas persegi panjang tadi kita memerlukan apa aja? Panjang, lebar, luas. Berarti kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabelnya panjang mau tulis panjang apa mau P? Kita P. Berarti kita P. P ini untuk apa? Panjang. Setelah ada variabel maka harus ada apa? Habis variabel, terus kita harus punya apa? Tipe data. Nah, tipe datanya apa nih? Mau float apa mau integer? Integer. Berarti kita ketikkan di sini variabel P sama dengan int. Ya, integer karena variabelnya integer. Kemudian buka kurung ya. Input ya. Ini kan P ini nanti akan kita input ya. Berarti input. Kemudian masukkan nilai panjang. Nah, gitu ya. Kemudian habis panjang kita punya apa tadi? Lebar. Deklarasinya apa variabelnya? L. Oke, L sama dengan integer input kemudian masukkan nilai lebar ya. Oke, nah di sini. Oke. Nah, kita sudah punya dua variabel untuk mencari rumus persegi panjang, variabel P, variabel L dengan tipe data integer, ya. Nah, kemudian di sini ada proses. Prosesnya apa? Rumus mencari luas persegi panjang. Oke. Berarti di sini proses ya, saya tulis proses. Luas, kita ketik luas ya. Luas sama dengan apa rumusnya? Panjang kali lebar, berarti P dikali L ya. Ini rumusnya. Kemudian setelah proses apa? Input, proses, output. Berarti outputnya, output tadi pakai apa? Print. Berarti print. Oke. Luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang adalah luas persegi panjang ini akan diambil dari variabel mana? Diambil dari luas ya, berarti kita ketikkan di sini koma luas gitu ya. Nah, coba dieksekusi. Berhasil nggak? Kita eksekusi. Nah, ketika dia berhasil, maka dia diminta untuk menginputkan nilai panjang. Berapa nilai panjangnya? 10. Kemudian kita enter. Masukkan nilai lebar. Berapa lebarnya? 5.
Maka kita enter, luas persegi panjang adalah 50. Berhasil? Berhasil. Berhasil. Coba yang belum berhasil mana? Oke, berhasil ya. Oke, kamu berhasil? Lagi ya, di running. Ini berhasil? Berhasil ya. Oke. Nah, karena ini inputan, jadi ini kita masih bebas memberikan nilai. Jadi misalnya nanti ada suatu permasalahan untuk mencari luas persegi panjang, maka kita bebas saja ya menentukan panjang kali lebarnya karena sesuai dengan inputan kita. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Cukup? Cukup. Cukup. Oke, kita kembali ke slide. Nah, oke. Berhubung ini waktu juga ya yang membatasi pertemuan kita pertama ini, nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi yang lebih mendalam lagi tentang algoritma dan pemrograman. Kita akan belajar masalah struktur data dan lain sebagainya ya. Ini baru pengenalan awal aja karena ini baru pertemuan. Nah, ada pertanyaan tidak sebelumnya? Cukup? Cukup. Cukup ya? Oke. Nah, kalau cukup saya mau ada latihan nih. Ya. Coba dari sini tadi, ya dari program ini tadi sebelum kita akhiri, bagaimana cara mencari misalnya panjang suatu persegi panjang? Rumusnya apa? Ada nggak? Atau oke, kita ganti deh, jangan persegi panjang lagi ya. Ini kan sudah nih. Saya mau ini cepat-cepatan, nanti yang cepat nanti saya kasih poin untuk tambahan nilai tugas. Misalnya saya ingin ada suatu dua variabel itu bisa dikalikan. Coba, silakan langsung dibuat. Kita contoh buat kalkulator sederhana perkalian, gitu ya. Coba, udah selesai, langsung dapat poin nanti. Oke, cukup. Oke, PR ya kalau belum ada yang selesai. PR-nya adalah pertama kalian buat program pengenalan diri. Yang kedua buat program konversi suhu. Yang ketiga adalah buat program kalkulator sederhana. Yang keempat buat flowchart. Ya, gunakan flowchart untuk algoritma menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Minggu depan dikumpul ya. Ya, Pak. Oke, ini tugasnya. Karena tadi ada belum selesai. Jadi kesimpulan pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian Python, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dibaca dan sederhana kan ya dibanding bahasa C ya kan? Ya. Ya kan dibanding yang semester yang lalu kan lebih cepat yang ini kan ya. Ya, Pak. Kemudian input dan output. Kalau input gunakan kata input, kalau output gunakan print. Kemudian ada notasi algoritma ya. Pseudocode atau flowchart. Yang terakhir adalah variabel dan tipe data. Oke, nah ini referensi yang saya gunakan. Bisa kalian cari ya, download. Nanti saya share juga di Spada Teknokrat. Jadi kalian harus masuk dan login di spada.teknokrat.ac.id, cari mata kuliah saya, cari nama saya ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya mau akhiri, tapi saya ingin sekali lagi memastikan ada pertanyaan atau tidak. Tidak ada. Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong komputernya dimatikan semuanya ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran dosen ini saya sampaikan sebagai gambaran komitmen dan kontribusi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.